Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, santri-santri kelas 8 di Madrasah Tsanawiyah Rifa Al-Islami Hafizakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kondisi bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca bersama-sama materi kita, yaitu Bad'u Nuzulil Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Dan materi kita hari ini membahas tentang kondisi bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Bagaimana kondisi bangsa Arab, apa yang mereka kerjakan, kemudian bagaimana masyarakatnya, itu akan dibahas pada pembahasan kali ini. Ini ada di halaman ke-18 dari kitab jilid pertama dari Khulasatu Nuril Yakin. Pelajaran ke-13, Halatul Arabi qabla al-Islami, kondisi al-halah, kondisi atau keadaan al-Arabi, bangsa Arab, qabla, sebelum, al-Islami, agama Islam. Bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam hadir? Ya, kana al-Arabu qabla al-Islami musyrikina. Kana al-Arabu, adalah bangsa Arab, qabla al-Islami, qabla, sebelum al-Islami, agama Islam, musyrikina, mereka adalah orang-orang musyrik. Kenapa kok mereka dikatakan sebagai orang-orang musyrik? Karena ya'budunal asnama wa yuqaddisunaha, mereka menyembah berhala-berhala dan mensucikan berhala-berhala tersebut. Jadi ini adalah kondisi bangsa Arab yang pertama. Bangsa Arab secara keseluruhan adalah masyarakat yang musyrik. Mereka menyembah berhala. Berhala itu ada kalanya berhala yang dibikin sendiri, dibuat dari batu atau dari tanah liat atau bahkan dari kurma yang mereka makan. Kemudian mereka meletakkan berhala-berhala itu di tempat-tempat yang mereka sucikan. Ini menandakan bahwa mereka juga mensucikan berhala-berhala itu. Sehingga pada waktu itu di sekeliling Ka'bah banyak terdapat berhala-berhala. Ada ratusan berhala-berhala yang diletakkan di sekeliling Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah itu sendiri. Anehnya bangsa Arab ini, ya, mereka dikatakan bangsa yang jahiliyah. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa itu adalah berhala yang terbuat dari batu yang mereka bikin sendiri, yang mereka beli sendiri, tetapi mereka menyembahnya. Kemudian mereka juga meminta segala sesuatu kepada berhala-berhala ini. Kemudian juga mereka ketika menyembelih hewan, sesembelihan kambing, entah itu unta dan lain sebagainya, diperuntukkan untuk berhala-berhala ini. Ini yang menjadikan mereka sebagai masyarakat jahiliyah. Ada kalanya berhala yang terbuat dari kurma, bahkan orang-orang Arab zaman dahulu ketika lapar, mereka cuil bagian-bagian dari berhala yang terbuat dari kurma itu untuk mereka makan. Diambil hidungnya sehingga pesek hidungnya untuk dimakan. Diambil kupingnya sehingga nggak memiliki kuping, kemudian dimakan. Inilah kejahiliaan dan kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu. Ini perbuatan yang pertama, kondisi bangsa Arab, yaitu mereka adalah masyarakat musyrikin, orang-orang yang menyembah berhala dan mensucikan berhala-berhala itu. Kemudian yang kedua, wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri. Wa kanu, dan mereka bangsa Arab, yaqtuluna auladahum, mereka membunuh auladahum, anak-anak mereka. Aulad jamak dari walad. Walad itu anak laki-laki. Kemudian jamaknya adalah aulad, anak-anak laki-laki. Mereka bangsa Arab itu membunuh anak laki-laki. Kenapa kok mereka sampai tega membunuh anak laki-laki? Bukankah sebuah kebanggaan ketika memiliki anak laki-laki? Karena anak laki-laki, ya, disimbolkan sebagai lambang kekuatan, lambang kegagahan yang akan menjadi perisai mereka, ya, ketika bermusuhan dengan kabilah-kabilah yang bertentangan dengan mereka. Tapi kenapa kok mereka sampai tega membunuh anak-anak laki-laki mereka? Karena satu alasan, yaitu khaufan minal ju'i wal faqri. Khaufan karena rasa takut, minal ju', dari kelaparan, wal faqri, dan dari kefakiran. Jadi suatu kebanggaan memang memiliki anak laki-laki, tetapi mereka tidak yakin, mereka khawatir apabila anak laki-laki yang mereka miliki ini menambah beban hidup mereka.
makanan yang terbatas harus dibagi dengan anaknya, ya. Karena faktor kelaparan dan faktor kefakiran ini mereka tega membunuh anak laki-laki mereka. Sementara anak-anak perempuan mereka bagaimana? Wa yadfinuna banatihim wa hunna hayyatun. Wa yadfinuna, dan mereka mengubur banatihim, anak-anak perempuan mereka. Wa hunna, dan anak-anak perempuan itu hayyatun, dalam kondisi hidup. Mereka tega sekali, ya, membuat lubang liang lahat di depan mata anak perempuannya. Kemudian setelah dirasa cukup dalam, anak perempuan itu kemudian diajak turun ke bawah. Setelah anak turun ke bawah, anak ini kan masih kecil, tidak bisa manjat, ya. Kemudian ditimbun dengan tanah sehingga anak itu terkubur hidup-hidup. Ini yang dilakukan oleh bangsa Arab. Kenapa kok mereka sampai tega melakukan hal itu? Ya, karena khasyatal 'ari wal 'aib. Karena mereka takut al-'ar, mereka takut malu, wal 'aib, dan menganggap memiliki anak perempuan itu adalah sebuah aib. Ya, jadi memiliki anak perempuan bagi bangsa Arab zaman dahulu itu dianggap memalukan. Dan itu merupakan aib keluarga. Tapi kalau punya anak laki-laki, suatu kebanggaan. Tetapi ketika sudah diliputi kegelisahan, apakah bisa memberi makan, apakah bisa merentaskan mereka dari kefakiran, mereka pun membunuh anak laki-laki itu. Jadi ini adalah 3 kebiasaan bangsa Arab. Yang pertama, musyrikin, menyembah berhala. Kemudian mereka tidak segan membunuh anak-anak laki-laki mereka karena faktor kelaparan, khawatir akan kelaparan. Yang ketiga, mereka menimbun hidup-hidup anak perempuan mereka karena faktor itu merupakan aib dan mereka malu memiliki anak perempuan. Kemudian yang keempat, ya, kondisi bangsa Arab adalah wakanu mutanafirina mutasyajirin. Wakanu, mereka bangsa Arab itu mutanafirin, saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, antara satu bani dengan bani yang lainnya, bahkan satu kabilah dengan kabilah yang lainnya, satu suku dengan suku yang lainnya. Mereka saling bertentangan, bahkan dalam hal yang sangat sepele. Tenggoran di tengah jalan tidak sengaja membuat ramai dan itu bisa menumpahkan darah mereka. Mutasyajirina, dan mereka saling bertikai. Yuharibu ba'duhum ba'da, ya. Sebagian mereka yuharibu, memerangi, ba'da, sebagian yang lain. Li'auhal asbabi, karena hal sebab-sebab yang sepele. Karena kesepelehan sebab-sebab, karena sebab yang sangat sepele. Jadi bangsa Arab itu mudah sekali tersulut emosinya. Bahkan hal yang sangat kecil bisa menjadi besar, menyulut api permusuhan di antara mereka, pertentangan, pertikaian, bahkan peperangan di antara mereka karena hal-hal yang sepele. Inilah 4 kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu sebelum kedatangan Islam. Yang pertama, bangsa Arab adalah bangsa yang musyrik sebelum kedatangan Islam. Kedua, mereka tidak segan untuk membunuh anak laki-laki mereka karena faktor takut kelaparan dan juga takut kefakiran. Kemudian mereka juga tidak segan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka karena faktor malu dan menganggap anak perempuan itu sebagai aib keluarga. Dan yang keempat, mereka mudah sekali tersulut emosi, bertikai, bahkan saling menyerang satu dengan yang lainnya, saling berperang menumpahkan darah satu dengan yang lainnya karena sebab-sebab yang sangat-sangat sepele. Ini adalah perilaku kejahiliaan, ya, orang-orang Arab sebelum kedatangan agama Islam. Ini materi kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan materi ini di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.